warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul adzim. Manana wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu mu'alliman. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bertangkaikan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemegang kunci syafaatul udma, nyatana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Pangresa Bapak Andin selaku Ketua Yayasan Cahya Ninggalih beserta staf Dewan Guru yang berbahagia. Yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Bupati yang diwakili Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan tidak lupa yang saya cintai Bapak Kepala Desa Cijalingan yang soleh sakabeng, wargi-wargi sadayana anu saya muliakan. Alhamdulillah, dengan irodah Allah Subhanahu wa taala pada saat yang cerah ini kita dipertemukan dalam acara yang mulia. Mudah-mudahan acara ini menjadikan bekal suatu saat kita menghadap Allah ada amal yang dibanggakan, amal yang terbaik, yaitu meresmikan SMK Hadis Taklim dan TK tercinta. Para bapak, para ibu, apa sebabnya Abdurrahman diundang sama Bapak Andin? Jawabannya karena sebelum yayasan ini disah dan diresmikan, Bapak Andin itu sering ngobrolnya di sembah dalam sama Abdurrahman. Kang, abdi punya cita-cita mulia, hoyong gaduh yayasan Cahya Ninggalih. Sawesim kuring siap didukung 86 tim Jaguar. Yang kedua, abdi mah bade ngadamel SMK nu teu umum jeung batur, ngarah ku negara, ku pemerintah diprioritaskan bantosanana, yaitu SMK Langlang Buana. 2012 ini obrolan di sembah dalam di Cantayan. Alhamdulillah, tekad beliau bukan manusia biasa. Beliau bukan manusia biasa tapi siluman. Alhamdulillah. Secara pribadi beliau yang saya tahu adalah jiwa nasionalisnya tinggi. Yang kedua, agamis, religius. Cirina di mana ngong adan Bapak Ibu Pandin mah langsung abdas, tapi sholat tinggi katanya apa? Kedua, di mana berpakaian celananya tidak melewati mata kaki. Itu yang saya perhatikan dari 2012. Pertama, sunnah yang diajarkan. Yang kedua, menjaga, karena Cantayan Cijalingan bukan tanah suci, banyak tanah kotor. Alhamdulillah, itu yang hebat. Dia tema kengeng monse, kengeng ngemut anu luar biasa. Bagi pemateri yang bijak, cobalah bahas tema ini. Jadi simkuring teu kudu mikir-mikir aneh di bumi ieu mah ya. Baca bareng supaos janten doa amin. MC mah paling vokal pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan semangat Hari Pahlawan dan berkah Maulid Nabi Muhammad SAW
Yayasan Cahya Ninggalih membuka 3 lembaga pendidikan baru. Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan Langlang Buana Sukabumi. Yang kedua, Majelis Taklim Misbahus Sudur. Yang ketiga, TK Taman Kanak-kanak Cinta Tanah Air. Yang pertama, kenapa Pangersa Bapandin membuat tema pertama dengan semangat Hari Pahlawan dan berkah Maulid Nabi? Tidak ada semangat pahlawan, tidak akan lahir seorang pahlawan tanpa Maulid Nabi. Karena Nabi Muhammad itu pemimpin yang sukses. 13 tahun di Mekah, ayatnya Makkiyah ya ayuhan nas. 10 tahun di Madinah, ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. 23 tahun berjuang, mampu mengantarkan Islam bukan hanya untuk Jazirah Arab saja, tapi langlang buana itu surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Bahasa Quran rahmatan lil alamin, bahasa Pandin mah langlang buana, karena beliau punya pengalaman pribadi melanglang mencari calon istri susah mendapatkannya. Jadi ya teh engal keneh tilami predikat jombloan lumayan panjang. Pandin tidak lupa ada pahlawan, ada Hari Pahlawan, semuanya diajarkan oleh pemimpin kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka temanya dibikin nomor 1 di garis pertama. Yang tadi saya katakan, beliau bukan hanya jago di bidang ilmu pengetahuan umum, tapi beliau seorang yang agamis, yang Qurani. Yang kedua, Yayasan Cahya Ninggalih membuka 3 lembaga pendidikan baru. Kita lihat Al-Ahzab ayat 21 dengan tafsir Ruhul Bayan 77 halaman 158 karangan Syekh Ismail Haqi bin Mustafa Al-Hanafi, kertasnya Beirut impor Libanon. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Semua pada tahu, dari mulai sivil sampai militer, Nabi Muhammad itu punya titel yang hebat, uswatun hasanah, contoh yang baik. Yang dikejar oleh Pandin, uswatun hasanah Rasul itu banyak, contoh yang dicontohkan Nabi Muhammad itu banyak, tapi Pandin mengambil 1 poin yang sangat berharga. Nabi berkata dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Nasr As-Samarqandi atau Samarkand, kota bagian daripada negara Uzbekistan, kata Pandin, saya akan membuka 3 lembaga pendidikan karena uswatun hasanah Nabi Muhammad adalah buistu mu'alliman. Camkan, kata Nabi Muhammad, aku diutus untuk mendidik, aku diutus untuk mengajar, aku diutus untuk jadi guru, dosen, rektor dan sebagainya. Maka berbahagialah bagi siapa saja yang dianugerahi oleh Allah ilmu jadi guru, baik di SMK, di Majelis Taklim, di TK. Orang yang menjadi guru, yang jadi pendidik, yang jadi pengajar, beliau ini salah satu orang yang memegang sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, lembaga yang dibuka oleh Bapak Andin adalah SMK Langlang Buana. Jadi dijamin, ini doa Pak, nama adalah doa. Siapa saja siswa-siswi yang belajar di SMK ini, kepalanya akan diisi dengan ilmu pengetahuan, baik jurusan multimedia, mau jadi apa saja, mau jadi teknokrat dan sebagainya. Siswa-siswi alumni SMK Langlang Buana insya Allah akan melanglang buana dan mampu menggali potensi dirinya sendiri dan menggali potensi negaranya sendiri. Amin. Kita buka hadisnya 1. Biji, semoga siswa-siswi SMK Langlang Buana dengan doa gurunya, dengan ilmu yang ditransfer dari gurunya, mereka akan bisa melanglang buana. Amin. Dalam sebuah hadis, arbaun min sa'adatil mar'i, 4 hal yang menjadi tanda bahagianya seseorang. Pertama, orang bahagia itu antakuna zaujatuhu solihatan, memiliki istri yang solihah. Yang kedua, wa auladuhu abroron, anakna balagur teu ngariweuhkeun polisi, anakna taranya kokobah, tara ngariweuhkeun tentara. Nomor katilu, wa khulatuhu solihin, orang bahagia itu pergaulannya dengan orang-orang soleh. Yang 4,
wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Nah, tanda orang bahagia kata Rasul adalah orang yang mampu menggali potensi rizkinya dari negaranya. Indonesia ini negara subur makmur, Indonesia ini negara agraris, sagarupa ayah di Indonesia. Maka doa saya, doa semuanya, siswa-siswi SMK nanti insya Allah dengan ilmunya akan mampu melebarkan sayap melanglang buana, amin. Karena dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani atau dalam Al-Anwarul Qudsiyah fi Qawaidi Sufiyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, laisal muridu may yabtahiru bi syai'ihi innamal muridu may yabtahiru syai'uhi. Yang disebut murid sempurna bukan murid yang hanya bisa mengagung-agungkan guru. Yang disebut murid sempurna bukan murid yang bisa membangga-banggakan guru. Innamal muridu may yabtahiru syai'uhi. Yang disebut murid sempurna adalah murid yang mampu membuat hati gurunya bangga, amin. Yang kedua, walaupun sekolah menengah kejuruan, Pak Ndin tidak lupa saya punya Tuhan, saya punya Allah. Hadirlah majelis taklim Misbahus Sudur. Misbah artinya pelita, misbah artinya lampu, as-sudur kalimat jama artinya hati. Jadi Pak Ndin dengan SMK-nya, dengan yayasannya mampu di satu sisi fid dunia hasanah, tapi di sisi lain wafil akhirati hasanah. Lembaga ini akan bisa menerangi hati. Kenapa? Kalau di Cijaringan ada orang punya motor NMAX, kemudian di starter paeh, didorong tehiru, rata-rata di mana kendaraan mogok ganti jok. Aduh motor saya paeh, ganti jok nah, ganti hirup mah ganti pelakna kurotobok kumarces ini kuasiat pelak racing 50 juta sepasang, diganti pelakna hirup mah motor terhidup diganti bana ku Pirelli Diablo Super Corsa Soft Kompor hirup mah, ganti kaliper Brembo Itali gak hirup mah. Lamun motor terhirup, mobil terhirup, masalah bukan di bodi tapi di mesin. Nah, hadirlah Misbahus Sudur, buka surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti harta tidak akan menyelamatkan, jabatan tidak menyelamatkan, anak tidak menyelamatkan. Yang selamat adalah man atallaha biqalbin salim, orang yang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Lahirlah Misbahus Sudur untuk membersihkan hati, amin. Yang ketiga, kenapa taman kanak-kanak atau TK dibikin nomor 3? Karena pendidikan dari Pak Ndin, walaupun saya sudah jadi S1, S2, S3 dan seterusnya, walaupun saya sudah menjadi PNS atau jadi TNI atau jadi Polri, saya tidak lupa tanah air sendiri. Saya begini adalah ada hadirnya TK Madrasatul Ula, taman kanak-kanak. Maka taman kanak-kanaknya cinta tanah air. Kalau bahasa surat Toha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah, dari tanah aku menciptakanmu dan ke dalam tanah aku akan mengembalikanmu. Tidak ada pejabat, rakyat, kiai, masyarakat, cacah, menak, kaya, miskin, jangkung, penek, hidung, bodas, cungkring, ponyek, ipis, di mana maut KBG kanatan. Jangan kita manusia biasa. Nabi Muhammad pemimpin dunia akhirat dikuburnya di tanah. Maka kita semua adalah calon tanah, dan calon tanah. Kemudian umur dari Rasul garansi hanya 63. Rasul usianya 63. Maka bagi orang yang sudah kepala 4, hati-hati. Bagi orang yang sudah kepala 4, marilah buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Bagi orang yang kepala 4, pesan dari Allah. Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati alayya. Banyak-banyaklah bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardu. Bagi orang yang kepala 4, persiapkan amal soleh yang diridhoi. Kenapa? Karena semua yang kita banggakan tidak akan dibawa. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Bagi orang yang kepala 4, persiapkan anak, persiapkan keturunan agar menjadi waladun solih, anak-anak yang solih yang mampu mendoakan orang tuanya tatkala sudah masuk kuliah lahat. Yang keempat, bagi orang yang sudah kepala 4, pesan dari Allah melalui Al-Ahqaf ayat 15, inni tubtu, banyak-banyaklah bertobat. Kenapa? Berbahagialah bagi orang sebelum meninggal bisa melaksanakan tobat nasuh. Sengsara bagi orang yang meninggal dunia belum melaksanakan tobat. Orang yang kepala 4, Nabi usianya 63, maka umur bukan bertambah tapi berkurang.
63 dikurangi 40, berarti orang yang sudah 40 sisa umurnya berapa? 23 ya, mohon maaf mati ya. Abdi matos 50 berarti 17 tahun deh insyaallah tau bocimi kabur beres. Abdi magis 50 tahun berarti 13. Abdi magis 60 3 tahun deh kredit Ermek lunas bae udah 3 tahun. Abdi magis 62 tahun 11 bulan 3 minggu berarti wayang seren hareup ulah embung dak kami. Jangankan kita palura Pak Dandi, Pak Kapolsek, Abdurrahman Pandin, Nabi Muhammad sendiri mati. Ini ayatnya, innaka mayitun wa innahu mayituna, sesungguhnya engkau Muhammad adalah mati. Jangankan Nabi Muhammad, jangankan profesi MC manusia cerewet, bukan master of ceremony, pencabut nyawa sekalipun Ajrail akan mati. Ini ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul. Maka hadirlah yang ketiga, cinta tanah air. Dimanapun kita berada, setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun harta kita, tetap jangan lupa hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Semoga yayasan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pejabat-pejabat Indonesia, pejabat Sukabumi, pejabat Cantayan, pejabat Cijaringan, semoga dipanjangkan umur serta sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.